Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali dan kemudian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dalam nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada henti kita bersyukur atas karunia-Nya, atas kenikmatannya, atas semua yang diberikan kepada kita semuanya. Tidak juga lupa kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas petunjuk, atas bimbingan, sehingga kita sebagai umat Islam merasakan keindahan Islam, merasakan betapa kita ini dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam step by step, sehingga menjadi kita ini menjadi mukmin yang hakiki, menjadi mukmin yang sebenarnya, dan kita menjadi orang yang bertakwa sebenarnya, karena memang itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sesungguhnya, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam dan negara, Islam dan politik terkadang menjadi dua hal yang hari ini diperdebatkan. Kalau kita lihat dalam teorinya, maka ada yang mengatakan Islam itu sebagai agama dan politik, ya, artinya maknanya bahwa Islam itu sebagai agama dan kemudian politik juga, mengatur dalam kehidupan negara dan pemerintahan. Ada yang mengatakan Islam hanya mengatur masalah keagamaan saja, tetapi secara umumnya tidak mengatur dalam masalah-masalah politik. Dan yang ketiga adalah Islam hanya agama dan tidak ada kaitannya dengan aturan-aturan politik. Ya, jadi ini yang menjadi perdebatan di masyarakat terkait dengan bagaimana sesungguhnya konsep Islam mengatur terkait dengan negara dan terkait dengan agama dan politik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam suratul Maidah terkait dengan kesempurnaan Islam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Jadi ayat ini penyempurna bahwa syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah petunjuk yang sempurna, dan pada waktu itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untukmu din ini untuk kalian, kemudian aku sempurnakan juga nikmat-nikmat kalian, dan aku ridho Islam menjadi din kalian. Maknanya Islam itu menjadi aturan hidup kalian. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan aturan hidup, maka Islam itu mengatur segala urusan, dalam urusan ubudiyah, dalam urusan muamalah, dalam urusan terkait dengan daulah wal siyasah, semuanya diatur dalam Islam. Nah, hari ini kita coba bahas terkait dengan kedudukan, ya, bagaimana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan negara Islam Madinah di mata para orientalis, ya. Bagaimana tanggapan mereka terkait dengan kedudukan negara Islam yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ya, dan bagaimana pandangan orientalis tersebut terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap negara dan politik yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa sebuah negara, ya, sebuah negara itu diakui, ya. Sebuah negara diakui oleh masyarakat dunia, oleh negara-negara lain, setidaknya harus ada empat unsur, ya. Empat unsur itu, yang pertama harus ada wilayah, ya. Wilayahnya ada, ya, sekecil apapun wilayah tersebut, kemudian wilayah itu adalah wilayah merdeka dan dikuasai secara penuh, maka itu adalah syarat pertama berdirinya sebuah negara. Yang kedua, ada umat, ada masyarakat, ada rakyat yang tinggal di dalam negara, di dalam bagian tersebut.
ya. Jadi ada wilayahnya yang dikuasai, terus kemudian ada umatnya, dan yang ketiga ada pemimpinnya, ya. Ada pemimpinnya, kepala negaranya siapa yang kemudian memimpin masyarakat tersebut, memimpin di wilayah tersebut, dan terakhir ada undang-undang dasar yang mengikat bangsa tersebut atau wilayah tersebut. Setidaknya kalau kita berangkat dari 4 poin ini, maka Madinah pada waktu itu yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, dan di Madinah membentuk sebuah daulah, sebuah pemerintahan, sebuah negara, di mana negara itu dikuasai penuh oleh kaum muslimin. Maknanya negara itu secara kekuasaan dia mendapatkan legitimate, ya, mendapatkan legitimasi bahwa itu adalah sebuah negara, ya. Nah, ini maka kemudian wilayah yang dikuasai Madinah tersebut. Kemudian ada rakyatnya. Rakyatnya terdiri dari umat Islam dan kemudian ada juga Yahudi, ya. Rakyatnya itu yang ada di Madinah itu adalah umat Islam dan umat Yahudi. Yang ketiga ada pemimpinnya, dan pemimpinnya itu adalah Rasulullah SAW. Disepakati itu, ya, disepakati baik oleh umat Islam terkhususnya maupun oleh Yahudi. Rasulullah pemimpin mereka. Dan yang keempat itu ada undang-undang dasar yang mengikat terkait dengan mereka, ya, perjanjian di antara mereka, mengikat tata cara berhubungan di antara mereka, masyarakat tersebut, rakyat tersebut. Misalkan ada Dustur Madinah. Dustur Madinah adalah perundangan undang-undang yang dianggap pada waktu itu modern pada zamannya, yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengukur atau untuk mengatur antara kaum muslimin, ya, antara kaum muslimin, misalkan antara bani satu dengan bani yang lainnya, gitu ya, diatur oleh Dustur Madinah, dan untuk mengatur juga antara kaum muslimin dengan orang Yahudi yang hidup di Madinah, ya. Jadi pada waktu itu Rasulullah SAW mendirikan negara Islam Madinah. Taruhlah misalkan ada yang misalkan berpendapat bahwa, ya, tidak ada sebutan sebagai Darul Islam, yang ada dalam Islam itu Darussalam. Ya, tidak jadi masalah lah, ya. Kita tidak akan mempermasalahkan antara Darul Islam, Darussalam, apapun namanya. Tetapi kenyataannya, legitimasinya bahwa hukum, aturan, ya, yang dipakai, undang-undang yang digunakan ketika Rasulullah SAW memimpin negara Madinah tersebut adalah aturan Islam, ya, adalah hukum Islam, ya, sehingga legitimasi yang ada pada waktu itu bahwa negara ini adalah negara Islam Madinah atau negara Darussalam Madinah, misalkan seperti itu. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengatur terkait dengan community development, tapi juga Rasulullah SAW mengatur juga national development, ya. Tidak hanya mengatur terkait dengan komunitas-komunitas, yaitu komunitas Ansar, komunitas Muhajirin, dan komunitas Yahudi, ya, komunitas Bani yang ada di Madinah, ya. Tidak hanya mengatur terkait dengan komunitas tersebut, tetapi kemudian Rasulullah SAW juga mengatur national development, mengatur kehidupan negara, seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kajian hari ini, bagaimana para orientalis berpandangan, ya, terkait dengan Rasulullah, kedudukan Rasulullah SAW dan kedudukan negara Islam Madinah di hadapan para orientalis yang memiliki keilmuan dan keadilan dalam menilai. Di luar mereka, di luar Islam itu mereka pilihan agamanya. Tapi para orientalis ini kemudian menundukkan dengan adil bagaimana mereka melihat, ya, kedudukan Rasulullah SAW, bagaimana mereka melihat kedudukan, ya, kedudukan negara Islam Madinah pada zaman Rasulullah SAW melalui buku-buku mereka, melalui tulisan-tulisan mereka. Dan ini adalah orang-orang yang di luar Islam yang memberikan penilaian secara adil, bukan karena kebencian, bukan karena agama mereka berbeda dengan Islam kemudian memberikan stigma yang buruk terhadap negara Islam Madinah, ya. Tetapi mereka dengan keilmuannya, dengan keadilannya, meskipun mereka di luar Islam, maka mereka memberikan kesaksian atau memberikan pandangan-pandangan terkait dengan Rasulullah SAW maupun terkait dengan negara Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, misalkan, ya, ketika misalkan Dr. Fingerard, ya, dalam bukunya Muhammadan Law, ya, menuliskan, ya, bahwa
tidaklah Islam itu semata-mata terkait dengan agama, tetapi ia adalah sistem politik juga, sekalipun pada masa-masa akhir ini terdapat sebagian kaum muslimin yang mengaku diri mereka modernis, berusaha memisahkan antara dua faktor ini. Pemikiran Islam seluruhnya terdiri atas dua prinsip dasar yang tidak terpisahkan, maka tidaklah dapat dipisahkan salah satu daripadanya dari yang satu lagi. Ya, jadi Dr. Fritz Gerald dalam bukunya Muhammadan Law ya menuliskan bahwa Islam itu tidak hanya berbicara terkait dengan agama saja, tetapi juga ya menurut beliau itu bahwa Islam itu juga adalah sistem politik. Ya, melihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW di Madinah tersebut, maka beliau mengatakan bahwa Islam itu tidak hanya semata agama, tetapi juga adalah sistem politik. Meskipun kata Fritz Gerald ini bahwa orang-orang yang modern lah, taruhlah ya katakan sekarang dengan sebutan moderat ya, karena tadi yang saya sampaikan bahwa ada orang-orang yang fundamentalis, ada yang moderat, dan kemudian ada yang dikatakan taruhlah misalkan mereka yang sekuler. Jadi orang yang fundamental itu adalah orang yang meyakini bahwa misalkan agama itu mengatur juga urusan politik. Di luar nanti apakah fundamentalnya ke kanan atau ke kiri ya, ke kanan itu misalkan dengan Islamnya, ke kiri dengan misalkan neoliberalnya atau dengan komunisnya, tetapi mereka meyakini bahwa agama kemudian adalah bagian, atau politik itu bagian daripada agama. Tidak hanya agama tetapi politik juga. Sedangkan orang-orang moderat itu adalah mengatakan bahwa agama ya hanya mengatur global terkait dengan masalah politik saja, tidak mengatur terkait dengan masalah rinci. Sedangkan orang-orang yang sekuler adalah orang-orang yang mengatakan agama itu bertentangan atau tidak mengatur urusan-urusan politik. Nah, inilah yang harus kita dudukkan ya. Jadi terkait dengan Dr. Fritz Gerald ini dalam bukunya Muhammad Law mengatakan bahwa pengamatan dia bahwa Islam pada masa Rasulullah SAW itu tidak hanya berbicara terkait dengan agama saja, tetapi berbicara juga dengan sistem politik yang itu berusaha disangkal oleh orang-orang modernis ya, bahwa Islam itu hanya agama saja ya. Pemikiran Islam seluruhnya terdiri atas dua prinsip dasar yang tidak dipisahkan, antara agama dan politik tidak bisa dipisahkan. Ya, satu mengatur urusan-urusan ubudiyah, urusan-urusan muamalah, urusan-urusan terus kemudian akhlak dan yang lain-lain. Satu mengatur urusan-urusan agama atau urusan-urusan politik, urusan-urusan negara. Nah, inilah yang menurut Fritz Gerald ini tidak bisa dipisahkan, dan dia melihat Rasulullah ya sebagai pemimpin di Madinah itu adalah orang yang tidak memisahkan antara agama dan politik ya, dan menggabungkan antara agama dengan politik, sehingga tulisannya dalam buku Muhammad Law itu mengatakan tidaklah Islam itu hanya agama saja, tetapi juga merupakan politik, sistem politik ya. Ini yang tulisan daripada orang-orang orientalis yang dianggap cukup adil melihat Islam, melihat kedudukan Rasulullah SAW, kedudukan negara Islam Madinah pada tulisan-tulisannya. Kemudian si Nalino, seorang Itali, dosen bahasa Arab pada Universitas Torino, mengatakan ya dalam tulisan-tulisannya, dia mengatakan sesungguhnya Muhammad itu telah mendirikan pada satu waktu, pada satu masa secara lengkap, secara serentak itu agama atau religion dan negara atau state. Ya, jadi dalam satu sisi menurut saya Nalino ini, Rasulullah SAW ini, Muhammad ini satu sisi sudah mendirikan agama dan satu sisi mendirikan sebuah negara, dan batas-batasnya senantiasa telah sepanjang masa hidup beliau. Ya, jadi ini adalah kejujuran, meskipun dia bukan Muslim, meskipun dia bukan agama Islam, tetapi kemudian ketika melihat perjalanan Rasulullah SAW membangun negara Islam Madinah, membangun negara Darussalam Madinah, maka dia mengatakan sesungguhnya Muhammad telah mendirikan pada satu waktu, pada satu masa, yaitu agama dan negara. Ya, agama atau religion dan kemudian negara atau state. Ya, dan ini dikatakan. Ya,
Jadi apa yang dipandangnya, apa yang kemudian dia lihat ketika mencermati terkait dengan perjalanan Rasulullah SAW di Madinah, dia mengatakan Muhammad itu seorang, taruhlah sebagai seorang kepala negara, dan yang kedua adalah seorang kepala agama, ya, kepala agama atau pemuka agama, ya, dan kedua adalah kepala negara, ya, pemimpin sebuah negara, ya. Kemudian berikutnya pandangan orientalis yang kemudian bisa kita lihat, ya, mereka adil terkait dengan memandang perjalanan Rasulullah SAW dan perjalanan terkait dengan negara Islam Madinah. Itu adalah misalkan Dr. Hijalman Schaff, seorang ahli keuangan dan politik Jerman, dalam bukunya Encyclopedia of Social Science. Dia mengatakan sesungguhnya Islam mementingkan lebih daripada hanya agama semata. Ia membawa pula teori-teori undang-undang dan politik. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ia adalah sistem lengkap dari kebudayaan mencakup agama dan negara sekaligus. Ya. Jadi begitu luar biasanya Islam ini, ya. Ketika mereka mencermati, melihat terkait dengan perjalanan Rasulullah SAW membangun Madinah, bagaimana Rasulullah SAW tidak hanya membangun community development, tapi juga membangun national development. Ya, yang dibangun itu adalah terkait dengan bahwa Rasulullah SAW tidak hanya datang membawa agama semata, ia pula membawa teori-teori undang-undang dan politik. Ya, Rasulullah datang dengan membawa ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan akidah, ya, terkait dengan muamalah, terkait dengan ahkam syariah, terkait dengan akhlak. Tetapi sisi lain Rasulullah SAW juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bagaimana mengelola negara, ya. Bagaimana mengelola pemerintahan, yang kalau dalam ilmu sekarang ini ilmu politik, ilmu negara dan pemerintahan. Nah, di sini dikatakan sesungguhnya Islam mementingkan lebih daripada hanya agama semata. Ia membawa pula teori-teori undang-undang dan politik. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ia adalah sistem lengkap dari budaya mencakup agama dan negara. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu tidak mengatur terkait dengan politik, nah ini tidak membaca sejarah, ya. Orang-orang yang pintar, orang-orang orientalis saja yang kemudian mereka mau bersikap secara adil, maka mereka mengatakan bahwa Islam bukan agama semata, tapi kemudian Islam mencakup juga teori undang-undang dan politik. Bahkan dikatakan Islam itu sistem lengkap dari agama dan negara secara sekaligus. Ini pandangan Dr. Hijalman Schaff, seorang ahli keuangan dan politik dari Jerman, ya. Jadi ini begitu kuatnya, ya, begitu kuatnya, ya, pesona Rasulullah SAW dalam menjadikan Islam ini sebagai agama yang komplit, sebagaimana tadi ayatnya, ya, telah al-yauma akmaltu, telah sempurna, maka ini kemudian didudukan kembali. Jadi antara agama dengan politik itu adalah satu kesatuan, ya, bahwa ini adalah satu yang menyatu sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW dalam memerintah negara Islam di Madinah. Kemudian pandangan lain daripada seorang orientalis yang lainnya mengatakan, misalkan Ernst Ruttmann dalam bukunya The Encyclopedia of Islam, ia mengatakan Islam adalah suatu fenomena agama dan politik. Sesungguhnya pendirinya adalah Nabi, seorang politikus, bijaksana atau negarawan. Ya. Jadi Ernst Ruttmann dalam bukunya Encyclopedia of Islam, dia mengatakan Islam adalah fenomena agama dan politik. Agama yang dianggaplah oleh masyarakat, oleh mereka itu bahwa ibadah-ibadah, ritual-ritual, ya, terus kemudian penyembahan-penyembahan itu dianggap oleh mereka itu adalah agama. Sedangkan Rasulullah mengatur Madinahnya, mengatur antara kaum muslimin, mengatur dengan orang-orang Yahudi, itu dianggap sebagai politik. Sesungguhnya pendirinya, ya, pendiri Islam itu dianggap mereka adalah seorang nabi, juga seorang politikus yang bijaksana atau negarawan. Ya. Jadi dikatakan bahwa yang membawa Islam itu, ya, karena melihat fenomena agama dan politik ini, maka Ernst Ruttmann mengatakan bahwa yang membawa Islam ini adalah seorang nabi yang membawa agama, terus kemudian seorang politikus yang bijaksana yang membawa undang-undang, ya, ketetapan-ketetapan, bahkan menjadi seorang negarawan yang hebat, ya, seorang negarawan yang memimpin sebuah negara dengan konsep-konsep.
ya, dengan aturan-aturan dan yang lainnya. Dan banyak lagi, misalkan di sini ada D.B. Macdonald, ya, mengatakan dalam bukunya Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory, mengatakan bahwa di sini di Madinah yang diamati itu telah terbentuk satu negara Islam yang pertama dan telah meletakkan prinsip-prinsip dasar bagi undang-undang Islam. Artinya begitu banyak ya pandangan-pandangan orientalis yang kemudian mereka di luar Islam namun punya pandangan-pandangan yang positif karena keadilan yang mereka miliki, sifat rasa adil yang mereka miliki, sehingga mereka melihat, menilai ya Rasulullah SAW dan negara Islam Madinah itu bukan didasarkan kebencian mereka, agama mereka, tetapi didasarkan oleh nurani keadilan yang ada dalam diri mereka, sehingga kemudian mereka memberikan kesaksian-kesaksian terkait dengan Rasulullah SAW dan negara Islam Madinah. Rasulullah SAW itu mengatur Madinah itu bukan mengajarkan hanya agama, tapi juga mengajarkan terkait dengan politik, sistem kenegarawan, sistem mengatur negara dan pemerintahan. Maka kalau hari ini ada orang Islam yang kemudian ya mereka antipati terkait dengan politik, Islam jangan bawa-bawa politik ya. Kemudian kalau agama jangan dicampur baurkan oleh politik. Maka pada hakikatnya orang yang berbicara seperti itu mereka tidak mengenal sejarah, mereka tidak membaca sejarah dan tidak paham terkait dengan sejarah. Karena toh orang-orang orientalis sendiri yang memang di luar Islam, ketika mereka membaca ya atau ketika mereka melihat perjalanan Rasulullah SAW dalam memimpin Madinah, maka mereka mengatakan bahwa ya Rasulullah itu tidak hanya membawa agama yaitu Islam ya dalam pandangan mereka, tapi juga membawa ajaran politik ya yang isinya undang-undang, yang isinya aturan-aturan pemerintahan. Sehingga wajar kalau kemudian mereka beranggapan bahwa Muhammad ini satu sisi adalah nabi yang membawa ajaran agama, satu sisi juga dia merupakan politikus ya, politikus yang bijaksana dan kemudian juga seorang negarawan. Ya, dan konsep itu semuanya diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya agar kita tidak memisahkan terkait dengan agama dan politik ya, karena agama mengatur termasuk dalam perkara-perkara politik, sehingga sudah wajar kalau kita melihat data-data yang seperti ini. Maka kembali ketika kita ingin menjadi politikus ya, ketika kita ingin menjadi negarawan, ketika kita ingin menjadi presiden, ketika kita ingin menjadi anggota dewan, misalkan DPR lah ataupun MPR, maka kembalikan kembali. Jika Anda semuanya seorang muslim, maka kembali lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan aturan bagaimana berpolitik santun, bagaimana berpolitik sesuai Islam, bagaimana berpolitik sesuai dengan syariat Allah, bagaimana berpolitik sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jika itu dipraktekkan, maka insya Allah maka kehidupan politik yang ada di Indonesia ini, maka insya Allah akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, memberikan contoh yang baik dalam kehidupan berpolitik dengan memimpin negara Islam Madinah, membawa keadilan tidak hanya kepada umat Islam, Muhajir dan Ansor yang ada di Madinah, tapi juga membawa keadilan kepada umat di luar Islam, yaitu orang-orang yang Yahudi yang ada di Madinah. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan teori politik Islam ya, politik terkait negara dan politik, dan bagaimana pandangannya orang-orang orientalis terkait dengan Rasulullah dan negara Islam Madinah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.